Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Tema yang akan dibahas insyaallah berkaitan dengan khutbah Jumatan ya. Kalau kitab Nimatul Ukhuwah itu kata Pak Kamal dan Ustadz Abu Ahmad dibawa ke masjid apa? Iya. Ke masjid mana? Iya. Maksudnya kalau kajian Nikmatul Ukhuwah itu bukan di sini tempatnya, tapi di masjid pesantren sana ya. Adapun tema kita ini terkait dengan khutbah Jumatan, seputar dengan khutbah Jumatan ini. Mudah-mudahan bab ini kita bisa pahami, dan ini sudah ada terjemahannya ya. Ini sebuah kitab terkait dengan bab khutbah Jumatan. Ini termasuk bab yang amat penting yang perlu kita pahami juga. Sebab masalah ini pasti kita akan dapatkan setiap apa? 1 minggu. Ya, setiap 1 minggu. Maka ini bab perlu kita pahami dan perlu kita pelajari. Walaupun kita tidak menjadi khotiban di dalam masalah itu, tapi kan kita harus punya ilmunya. Ya, punya ilmunya. Lebih ditekankan lagi kalau dia sudah menjadi apa? Khatib. Kalau dia sudah menjadi khatib, tentunya dia lebih ditekankan lagi harus memiliki ilmunya. Nah, kita akan bahas dulu, dan ini masalah fikih ya, mohon diperhatikan ya. Sebab beda dengan bab yang lain. Kalau fikih ya akan terjadi khilafat di antara para ulama. Ini butuh dicermati dengan baik. Ya, kalau tidak nanti malah salah paham. Kita akan bahas dulu tentang hukum khutbah itu sendiri apa. Khutbah Jumatan itu sendiri, itu hukumnya apa? Ada 3 pendapat di antara para ulama. Pertama, pendapat jumhur ahli ilmi. Pendapat jumhur ahli ilmi. Bahwasanya 2 khutbah ini adalah syarat sahnya Jumatan. Kalau Jumatan tidak ada khutbahnya, enggak sah Jumatan itu. Ini pendapat siapa? Jumhur ahli ilmu. Beliau beralasan dengan 3. Satu alasannya, mudawamatun Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi terus menerus. Di dalam melakukan Jumatan itu pasti ada 2 khutbah. Pasti ada dua khutbah. Maka mudawamatun Nabi alaihi salatu wassalam di sisi jumhur itu berfaedah syarat. Dalil yang kedua, mereka juga beralasan dengan hadis shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka Jumatan
itu ada khutbahnya. Maka contohlah saya sebagaimana saya melakukannya. Nah, alasannya nomor 3, mereka beralasan dengan qaulullah azza wa jalla, fas'au ila zikrillah. Fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Maka segeralah menuju zikrillah. Menuju khutbah. Fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah kalian semuanya ila zikrillah, menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bawal khutbah. Ini pendapat siapa ini? Pendapat jumhur. 3 alasannya, ingat-ingat 3 alasan tadi. Pendapat yang kedua, dia adalah pendapatnya Abu Hanifah. Bahwasanya khutbah itu syarat cuma 1 kali khutbah saja. Khutbah kan ada 2. Cuma beliau mengatakan 1 khutbah saja. Kalau jumhur 2 kali khutbah itu syaratnya. Kalau Abu Hanifah tidak, 1 saja. 1 khutbah itu syaratnya. 1 khutbah itu syaratnya. Alasannya sama seperti jumhur. Cuma kata Abu Hanifah, kalau sekali khutbah itu sudah ada, ya mencukupi yang lain. Gak mesti harus dua kali. Fas'au ila zikrillah, dengan sekali khutbah sudah mencukupi. Gak mesti harus 2 kali khutbah. Alasan atau pendapat yang nomor 3, dia pendapatnya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahwasanya khutbah itu bukanlah syarat Jumatan. Jadi kalau ditegakkan Jumatan tanpa khutbah, sah khutbahnya. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala di kitab Muhalla, menguatkan bahwasanya khutbah Jumatan ini bukanlah syarat. Dari 3 pendapat ini, kira-kira yang paling kuat yang mana ini? Yang paling kuat yang mana ini? Wallahu ta'ala alam, dari sisi qawaid. Nah, yang paling kuat adalah pendapat yang nomor 3. Bahwasanya khutbah itu bukanlah 1 syarat. Bahwasanya khutbah itu bukanlah 1 syarat di dalam salat. Kalau itu yang paling kuat, kita harus bisa membantah pendapat jumhur. Kita ambil dari yang pertama. Apa kemarin? Apa tadi? Mudawamatu, terus menerusnya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam khutbah. Ini dibantah oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala fi Nail Autar. Bahwasanya mujarrad perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam secara kaidah usul itu adalah berfaedah sunnah. Tidak berfaedah wajib, apalagi berfaedah syarat. Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu bukanlah berfaedah wajib, apalagi berfaedah syarat. Yang namanya perbuatan Nabi, kalau perbuatan Nabi berfaedah syarat, gimana nanti? Semuanya berfaedah syarat. Semuanya nanti berfaedah syarat. Maka faedah usul, semua perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, hukum asalnya adalah sunnah. Tidak berfaedah wajib, apalagi berfaedah 1 syarat. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, apa alasannya? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Dibantah oleh Syaukani rahimahullahu taala. Shallu kama Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ini bukan satu perintah tentang masalah khutbah,
Tapi makna hadis ini adalah hendaknya kita mencontoh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam di dalam sholatnya. Mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi bukan diambil satu poin tentang kewajiban semua gerakan Nabi alaihi salatu wasalam berfaedah wajib atau berfaedah syarat. Tidak. Tapi makna sallu kama ra'aitumuni usolli adalah supaya kita itu menjalankan sholat sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, ini kan sholat. Sekarang kita akan bahas khutbah. Apa hubungannya khutbah dengan sholat? Ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini apa? Ini adalah pembahasan masalah sholat. Sedangkan khutbah bukanlah sholat. Maka janganlah dimasukkan hadis ini dalam bab masalah khutbah. Jelas soalnya? Tinggal yang satu apa? Fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah ini, barakallahu fikum, tolong diperhatikan di sini. Sebagian memahami fas'au ila zikrillah, fa kalimat zikrillah huna salat, bukan khutbah. Maka fas'au ila zikrillah ay fas'au ila salat. Bukan maknanya fas'au ila khutbah. Ada memahami yang demikian itu. Jumhur memahami la. Fas'au ila zikrillah ay fas'au ila khutbah. Pendapat yang membantah la fas'au ila zikrillah ay fas'au ila as-shalah. Jadi ila zikrillah ini dipahami oleh dua sisi. Ada yang memahami dia adalah khutbah dan ada yang memahami dia adalah salat. Nah, gimana cara menjawab ayat fas'au ila zikrillah terkait dengan khutbah ini? Kesimpulannya, ila zikrillah di sini adalah kita buka kitab tafsir. Apa maksud fas'au ila zikrillah? Supaya jelas. Maka ternyata sebagian ahli tafsir memahami fas'au ila zikrillah ay fas'au ila shalah. Ada yang memahami lagi fas'au ila zikrillah ay fas'au ila khutbah. Berarti dua tafsir dari kalangan para ulama. Maka secara kaidah usul, kalau satu lafaz yang memiliki makna dua dan telah ditafsirkan oleh para ulama dari kalangan ahli tafsir, kenapa tidak diartikan kedua-duanya? Karena ila zikrillah, salat juga zikrillah, khutbah juga zikrillah, sama-sama mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penafsiran ahli tafsir terkadang bimakna salat dan terkadang bimakna khutbah itu bukan pembatasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam usul tafsir. Maka berarti ila zikrillah adalah bimakna dua, khutbah dan salat. Tinggal apakah ini bisa dijadikan satu hujah bimakna syarat? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena fas'au itu fi'il amr. Dan asal fi'il amr berfaedah apa? Wajib, bukan berfaedah syarat. Jadi fi'il amr itu hanya berfaedah wajib, bukan berfaedah syarat. Nah, kalau berfaedah syarat membutuhkan tambahan nas untuk mengatakan itu syarat. Kalau begitu, dalil yang dipakai fas'au ila zikrillah mencakup khutbah dan sholat itu benar. Cuma penamaan khutbah itu satu syarat dengan dasar ini itu kurang kuat. Dibantah oleh para ulama rahmatullah alaihim. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak syarat tapi berfaedah apa? Wajib. Tidak syarat tapi berfaedah wajib. Dari mana?
dari ayat fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Maka Syaukani rahmatullah alaih fi Nail Autar ketika menyebutkan khilafat para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan wajib dan pendapatnya dalilnya adalah ini, fas'au ila zikrillah. Kesimpulannya dengan singkat karena ini masih panjang kan. Kesimpulannya bahwasanya khutbah itu bukan satu syarat. Tahu mana syarat kan? Kalau tinggalkan batal. Tapi hanya sekedar kewajiban. Dari mana ini? Fas'au ila zikrillah. Fa zikrillah ditafsirkan oleh dua tafsir yang tidak bertentangan. Satu kali sebagian menafsirkan ila zikrillah ay ila shalah, dan sekali sebagian ulama menafsirkan dia adalah ilal khutbah, dan itu masing-masing masuk dalam kategori ila zikrillah. Jadi khutbah Jumat hukumnya apa tadi? Bukan hukumnya syarat tapi hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya, ya kita harus tahu dong, masa dari dulu sampai sekarang orang khutbah kita nggak ngerti khutbah hukumnya apa, ya kan? Nah kalau andai kata satu saat gak ada khutbah gimana kita? Ya sekarang aja karena ada khotib kan. Nah kalau satu saat gak ada yang bisa khotib, khotibnya lagi kecelakaan di jalan kan, kemudian gak ada persiapan, gimana nih? Ini hukumnya ini wajib apa enggak ini? Nah, susah semuanya nanti. Sholat Jumatannya batal. Pernah terjadi nih di itu tempat. Ada di daerah tempat yang terpencil, ya kan? Ya memang para ustadznya itu sedikit. Hanya satu atau dua. Kebetulan keduanya berhalangan. Ini gimana ini? Kita mau sholat Jumatan gimana ini? Susah semuanya. Karena nggak ada ilmunya kan. Nah, kalau kita tahu ilmunya itu berfaedah wajib, ya udahlah gimana lagi. Nggak ada yang bisa khutbah. Tetap khutbah Jumatannya sah. Urusan dosa atau nggak dosa itu belakangan dulu kan. Sekarang kita bahas sholat Jumatannya itu sah. Walaupun tidak ada khutbahnya. Walaupun tidak ada khutbahnya. Kemudian selanjutnya, sifat khutbah itu gimana? Sifat khutbah itu gimana? Yang harus kita bahas. Coba kita para tulabul ilm ini. Kenapa sih kalau imam datang baca mengucapkan assalamualaikum, kemudian duduk di tingkatan berapa? 2. Kenapa kok duduk di tingkatan yang 2, mana dalilnya gitu kan ya? Lah masa kita kan enggak ada. Ini kan ilmu. Kita enggak tahu kenapa kok di tingkat yang kedua. Kenapa kok enggak tingkat yang nomor 3 saja duduknya? Biar lebih tinggi gitu kan? Nah, ini kan butuh ilmu di sini. Ini kan butuh ilmu. Nah, perlu dipahami di sini. Sifatul khutbah 1. Ibnul Munzir rahimallahu taala berkata dalam kitab Al-Awsat. Kata beliau, "Walladzi alaihi amalu a'immati walladzi alaihi amalu ahli ilmi min ulama'il amsar ma yafalahu al-a'immah." Sesuatu yang ada di atasnya amalannya ahlul ilm. Dia adalah julusul imami alal minbar awwalu ma yarqa ilaih. Pertama kali imam itu naik minbar adalah duduk. Jelas? Pertama kali seorang imam naik di atas minbar itu duduk. Jangan berdiri, ya duduk. Kita harus tahu dari dulu sampai sekarang kalau imam masuk kok duduk ya, kalau berdiri aja ya. Ya kan? Kenapa dia duduk? Lah, kita tahu ilmunya. Jadi semua perbuatan imam, khatib ya, itu kita tahu ilmunya, enak. Nah, kalau kita dari dulu sampai sekarang nggak ngerti, kenapa dia duduk? Ya kan, kenapa dia duduk? Nah, ini sekarang kita diajari oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah taala. Ini katanya amalannya ahlul ilm dari zaman dulu sampai sekarang. Pertama kali ketika imam itu naik mimbar, yang dia kerjakan adalah duduk.
Setelah itu wa yu'adzinul mu'adzin, baru dikumandangkan muadzin. Dikumandangkan muadzin itu wal imamu jalis. Si khatibnya itu dalam posisi duduk. Fa idza faraghal muadzinu minal adzan. Kalau muadzinnya udah selesai adzan, baru qomal imam. Si khatibnya berdiri. Fa khataba khutbatan. Lalu beliau khutbah dengan khutbah. Summa jalasa. Kemudian beliau duduk. Wa huwa fi hali julusihi ghairu khatibin wa la yatakallam. Ingat. Di saat khatib itu duduk di antara dua khutbah. Itu posisinya dia diam, tidak bicara apa-apa. Tsumma yaqumu, kemudian beliau berdiri lagi. Fa yakhtubu khutbata tsaniyah, lalu beliau khutbah yang kedua. Baru selesai yang zilu turun dari minbarnya. Dari keterangan Imam Ibnul Munzir kita bisa ambil faedah satu. Pertama kali imam datang, kemana ini arahnya? Ke minbar. Setelah ke minbar ngapain? Duduk. Setelah duduk baru apa? Muadzin berkumandang. Udah. Selesai muadzin itu azan, baru dia berdiri. Selesai dia khutbah pertama, dia ngapain? Duduk. Duduknya itu ngapain? Dia diam. Gak bicara apa-apa, ya diam. Baru setelah itu apa? Berdiri yang kedua kalinya. Khutbah yang kedua, baru selesai itu turun. Itu penjelasan Imam Ibnul Munzir rahmatullah alaih. Ini adalah amalannya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kemudian sifat yang kedua, salamul imami alal ma'mumina idza dakhala al masjid. Imam ketika masuk, hendaknya dia mengucapkan salam apabila dia masuk masjid. Karena imam ketika jadi khatib, itu datanya belakangan. Maka ketika masuk, pertama kali masuk masjid, apa yang dia lakukan? Mengucapkan salam. Lah, kalau khatibnya datang lebih dulu gimana? Salam gimana? Hah? Ya enggak salah wong duduk di sebelum duduk datangnya lebih dulu, di masjid lebih dulu. Itu menyelisih sunnah. Yang sunnah itu imamnya datang belakangan. Dan ini telah kami jelaskan di kitab-kitab sebelumnya. Ini beralasan dengan hadis umum. Kenapa kalau kita masuk ke masjid atau imam ketika masuk ke masjid, pertama kali dia harus mengucapkan salam. Ini dasarnya apa? Adalah hadis umum. Yang hadis umum menceritakan, anna Nabi alaihi salatu wasalam idza atal majlisa. Apabila Nabi alaihi salatu wasalam itu mendatangi majlis, fa yusallim alaih, mengucapkan salam kepadanya. Mengucapkan salam kepadanya. Nah, ini harus difahami. Poin yang kedua, selanjutnya, imam atau khatib ketika di atas minbar, apakah dia harus menjawab azan di saat azan dikumandangkan, atau dia menunggu gak usah menjawab azan? Maka menjawab azan, sebagaimana orang lain juga menjawab azan. Begitu pula khatib, maka hendaknya dia juga menjawab azannya. Ini berdasarkan dengan hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan, wa huwa jalisun 'alal minbar. Ketika Muawiyah itu duduk di atas minbar, adzanal muadzin, maka
telah mengucapkan muadzin dengan azannya. Qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala Muawiyatu. Qala Allahu Akbar sampai akhir. Fahuna Muawiyah ibn Abi Sufyan, di saat dia di atas minbar, beliau menjawab azannya muadzin. Setelah itu beliau terakhir mengatakan, ya ayyuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam ala hadzal majlis, di atas majlis ini, di atas minbar ini, hina adzanal muadzin, ketika muadzin mengumandangkan azannya, yaqulu ma sami'tu minni min maqalati, dia mengatakan sebagaimana yang kalian dengar dariku. Bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan menceritakan dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau menjawab azan itu sebagaimana yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini dalil, walaupun dia menjadi khatiban, maka hendaknya dia juga menjawab azan sebagaimana orang lain menjawab azan. Walihada yaqul Bukhari rahimahullahu taala, babu yujibul imamu 'alal minbar idza sami'an nida'. Dari Imam Bukhari, bab seorang imam menjawab azan walaupun dia di atas minbar, berdasarkan dengan hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian setelah itu, di manakah imam berdiri di atas minbar? Di manakah imam berdiri di atas minbar? Apakah di tingkatan yang pertama, atau tingkatan yang kedua, atau tingkatan yang nomor 3? Fal jawab, imam berdiri di tingkatan yang kedua. Imam berdiri di tingkatan yang kedua. Ini berdasarkan dengan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang panjang ya. Setelah itu inti hadisnya, fasuni'a lahu minbaran lahu darajatani. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dibikinkan 2 tingkatan. Wa yaqudu ala salisati, lalu beliau menduduki pada tingkatan yang nomor 3. Berarti tingkatan yang nomor 3 itu dibikin duduk. Posisi kaki gimana? Di tingkatan yang kedua. Posisi tingkatan yang nomor 3 dibikin apa? Dibikin duduk. Maka ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika khutbah itu berdiri pada tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang nomor 3 itu dibikin duduk. Kaki di atas derajat yang nomor 2. Berdasarkan hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu kita belajar lagi. Minbarnya Rasul alaihi salatu wassalam berapa tingkatan? Minbarnya Rasul alaihi salatu wassalam berapa tingkatan? Ini gak ada minbarnya ini. Hah? Ini 3 ini minbarnya ini. Gak ada ini. Iya. Sekarang kita tanya lagi. Minbarnya Rasul alaihi salatu wassalam berapa tingkatan? Di sana ada hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'amila hadhi salasati darajat. Beliau membuat untuk Rasul alaihi salatu wassalam dengan 3 tingkatan. Maka difahami di sini bahwasanya minbarnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah 3 tingkatan. 3 tingkatan. Kemudian selanjutnya, adilah banyak sekali, tinggal nanti bisa dibaca di terjemahannya. Aina wuli al minbar. Minbar itu diletakkan di mana? Minbar itu diletakkan di mana? Baik, dijelaskan.
al-minbar yakunu bainahu wa bainal jidar mamarru syat. Minbar itu diletakkan antara minbar dengan tembok, itu hendaknya dikasih lubang. Lubang itu selebar mamarru syat. Lewat apa? Kambing itu lewat. Jadi jangan minbar itu dipepetkan ke tembok. Dan juga jangan terlalu apa? Terlalu ke depan. Yang sunnah, yang benar adalah antara tembok dengan mimbar itu adalah mamarru syat. Tempat lewatnya apa? Kambing. Jadi hanya sekedar kambing itu bisa lewat begitu saja. Ini berdasarkan dengan hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, sampai minbar aja dibahaskan. Kita nggak tahu minbar kok kadang-kadang ada yang mepet ke tembok, ada yang jauh, ada yang mana yang sunnah? Mana yang sunnah? Ikhwanana barakallahu fikum. Terus terang saja ya. Kita ini sudah lama belajar. Tapi hal yang kayak gini ini jarang kita pahami. Ini kan perkara jelimetnya ilmu. Perkara pendetilan ilmu. Yang selayaknya bagi kita semuanya mempelajarinya. Apalagi kita ditentukan sebagai imamul masjid. Atau kita sebagai takmirul masjid. Yang mana ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam peletakan, di dalam dan itu. Fa hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qol. Lihat ini, annau kana baina jidaril masjidi mimma yalil qiblah wa bainal minbari mamarsati. Kata Salim bin Sa'ad adalah antara tembok masjid yang arah ke arah kiblat dan antara mimbarnya Rasul alaihi salatu wasalam adalah mamar rusati. Jaraknya selebar kambing itu bisa lewat. Ini menunjukkan bahwasanya, nah kalau mimbar diletakkan di dalam apa? Di dalam imamahan, di dalam apa ini? Mihrab, itu juga gimana? Ini diletakkan. Jadi kan kata Rasul, kata Salim Sa'ad, adalah jidarnya tembok. Temboknya masjid. Yang itu ke arah kiblat. Dan antara mimbarnya Rasul alaihi salatu wasalam selebar kambing itu lewat. Selebar kambing itu lewat. Berarti tembok, bukan mihrab. Ya, tembok bukan mihrab. Lah kalau Anda letakkan di sini, ini mihrab ya, ini mihrab. Diletakkan di sini berarti jauh sekali itu. Jauh sekali sana. Maka ini diletakkan di temboknya, tembok masjid, bukan di mihrabnya ya. Nah. Kemudian setelah itu posisi imam ketika khutbah hendaknya posisi dia berdiri. Dan tidak dianjurkan dia duduk kecuali di antara dua khutbah. Hendaknya posisi imam, posisi khatib ketika dia khutbah, hendaknya posisi dia adalah posisi berdiri. Dan tidak dianjurkan dia duduk kecuali di antara dua khutbah. Beralasan dengan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Karena Nabi alaihi salatu wasalam adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Yakhtubu qa'ima. Khutbah dalam keadaan berdiri. Summa yaqudu. Lalu duduk. Summa yaqum. Lalu berdiri lagi. Kama taf'aluna al'an. Sebagaimana yang kalian lakukan. Tinggal hadisnya jelas. Nabi alaihi salatu wasalam ketika khutbah itu berdiri, tinggal kita tanya, berdirinya ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Berdirinya ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Jumhur ahlul ilmi berpendapat wajib hukumnya. Kemudian Abu Hanifah mengatakan sunnah. Jumhur berpendapat itu hukumnya wajib karena apa? Mudawamatun Nabi alaihi salatu wasalam.
istimrornya Nabi alaihi salatu wasalam ketika khutbah itu berdiri. Maka difahami jumhur itu adalah satu kewajiban. Perhatikan ya Pak. Jumhur tadi bilang apa? Mudawamatun Nabi dihukumi syarat kan? Ini bilang apa? Bilang wajib. Berarti kan nggak punya apa? Kaidah yang paten kan? Ini menunjukkan betapa lemahnya ini kaidah. Mudawamatun Nabi alaihi salatu wasalam itu bukan berfaedah wajib atau syarat. Tapi berfaedah apa? Berfaedah sunnah. Berfaedah sunnah ya kawan. Kaidahnya begitu. Semua perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, kaidah usul fikihnya itu berfaedah sunnah, tidak berfaedah wajib. Lihat sumber tadi kan, terkadang berfaedah wajib, terkadang berfaedah sunnah kan? Terkadang berfaedah syarat, terkadang berfaedah wajib kan? Berarti kan nggak paten kaidahnya. Menunjukkan lemahnya kaidah kalau dia nggak paten. Maka pendapat yang paling kuat bahwasanya berdiri itu adalah hukumnya sunnah sebagaimana pendapatnya Abu Hanifah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syaukani rahmatullah alaih dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih bahwasanya berdiri ketika khutbah itu hukumnya sunnah, tidak berfaedah wajib. Jelas? Mohon diperhatikan ya, soalnya kalau jadi khotib, maksud jadi khotib berdiri nggak ngerti hukumnya apa. Nah kalau anak duduk hukumnya apa loh? Gimana kita melakukannya kok nggak ngerti ilmunya? Yang penting loh, ya karena manusia duduk ya kami duduk, manusia berdiri ya kami berdiri ya gimana terusan? Kita harus punya ilmunya. Nah, seterusnya duduk di antara dua khutbah itu hukumnya apa? Duduk di antara dua khutbah itu hukumnya apa? Dua pendapat di antara para ulama. Jumhur ahlu ilm berpendapat sunnah. Nah ini soal lagi untuk jumhur loh. Kenapa kok di sini kok sunnah? Padahal kan Nabi alaihi salatu wasallam apa? Melanggengkan apa? Duduk di antara dua khutbah. Loh kok dihukumi sunnah? Yang tadi hukumnya apa? Wajib. Yang tadi hukumnya syarat. Ini kan gak paten kaidahnya jumhur. Maka yang paling kuat perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam walaupun dia langgeng itu hukumnya sunnah. Maka jumhur dalam bab ini berpendapat bahwasanya duduk di antara dua khutbah itu hukumnya sunnah. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Dan pendapat yang paling kuat apa ya kawan? Jelas berfaedah sunnah. Karena tidak ada dalil yang menetapkan tentang wajibnya berdiri, wajibnya duduk. Kemudian seterusnya, ketika duduk, apakah ada zikir? Apa diem aja? Ketika duduk di antara dua sujud, apa ada zikir tertentu ataukah diem saja? Kalau kita jawab, nggak ada zikir, mana ulamanya? Mana ulamanya? Loh, Masya Allah. Begini dibahas, jangan dibahas. Semua ilmu dalam bab, kalau kita mau rujuk kepada kitabnya alim, insya Allah ada jawabannya. Cuma kita aja nggak mau belajar kan? Nah, kita aja nggak mau belajar. Ada semuanya ya kawan. Lah, Ibnu Qudamah rahmatullah alaih di dalam kitab Mughni menjelaskan laisa fiyya zikrun masru'. Tidak ada satu zikir pun disyariatkan ketika dia duduk. Ya udah diem aja. Gak usah ada zikir. Atau melihat para khotib kan, kalau zikir tertentu itu. Nggak tahu apa yang dibaca oleh para khotib itu. Kemudian seterusnya. Kalau kita tahu nggak ada zikir khusus, kita bahas selanjutnya. Duduk ini berapa lama? Setengah jam? 1 menit? 2 menit? 3 menit? Atau berapa lamanya? Berapa lamanya kita duduk ini? Loh itu level fikih. Fikih itu gini. Kita bahas oleh para ulama. Duduknya kita antara dua khutbah ini. Berapa lama kita duduk? 10 menit? Atau 5 menit? Atau beberapa detik? Atau bagaimana? Masya Allah. Mubarakfuri rahimallahu ta'ala memberikan penjelasan. Kata beliau, tidak ada satu hadis pun yang menerangkan tentang ukuran berapa lamanya. Itu sama mengatakan tadi, ini Mubarak
Barakallahu. Enak ya kawan, sebuah kaidah, sebuah ilmu kalau dinisbahkan kepada ulama itu lebih tenang daripada dinisbahkan ke kita. Kita tuh nggak punya apa-apa. Maka semua pembahasan ilmunya tolong dinisbahkan kepada para ulama, jangan kepada diri kita. Diri kita itu siapa? Baru belajar kemarin sore aja. Usul juga nggak lulus, fikih juga nggak lulus, ngapal hadis juga nggak lulus. Nisbahkan kepada ilmu, kepada ahli ilmu. Semisal kayak gini, berapa lama ukurannya? Lihat, nggak ada keterangan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan berapa lamanya. Kalau itu datanya dari saya, antum bisa pertanyakan, Ustaz, apakah antum telah tatapuk semua hadis? Ya kan? Siapa nak? Kita ini siapa? Wong orang pemalas, ya kan? Ya, mau kitab ya sedikit, tentu antum nggak akan tenang. Tapi kalau kita nisbahkan, itulah Imam Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, kita lebih tenang kan, dia alim, ulama besar. Tentunya di atas ilmu dan di atas pengalaman dan di atas tatabbu'. Kayak kita jawab, ada nggak zikir yang di saat ketika duduk? Kita jawab nggak ada. Antum bisa balik, Ustaz, kok tahu antum nggak ada dari mana? Ya Ustaz, baca nggak ada. Jawab kedua, Ustaz, antum bacanya berapa kitab mau baca? Tapi kalau kita disebutkan kepada alim minal ulama, enak. Itu Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala bilang semisal itu, enak kan? Enak. Maka nisbahkan sesuatu perkara, nisbahkan kepada ahlinya, bukan kepada diri kita. Dan alhamdulillah, dalam bab ini ya kawan, semua kitab-kitab yang saya tulis, saya berusaha untuk menisbahkan kepada para ulama. Dari kitab yang ana tulis ada 23 kitab, semuanya tanisbahkan kepada para ulama. Kita nggak punya ilmu apa-apa tentang masalah ini. Semuanya kita hanya membaca dan menulis dan kita nisbahkan kepada ahlinya. Sampai dalam perawatan jenazah dari A sampai Z, itu ada ulamanya. Dari ini diataskan, ini itu ada ulamanya semuanya. Kita kan nggak sementing mandikan ewes, nggak ngerti ilmunya. Apa lihat orang, kita praktekkan lah ya akhi. Bab masalah ibadah membutuhkan dalil. Kalau kita nggak ketemu dalil, terus ada ulama yang mengatakan, lebih tenang daripada kita yang mengamalkannya. Dari sini kita butuh belajar. Coba anak tanya beberapa poin-poin kan masalah mandikan jenazah, mengkuburkan jenazah. Kenapa kok harus begini? Ada ulamanya semuanya. Mengkafani, kenapa kok begini? Ada ulamanya semuanya. Sampai kenapa ada, kalau kita mandikan mayat, kenapa kok pakai ranjang? Itu ada ulamanya. Kalau kita, ya harus begini mana? Ada ulamanya. Semua perkara kalau itu disebabkan kepada ulamanya, lebih tenang. Kayak gini tadi, lebih tenang kan ada ulamanya. Daripada kita hanya kata ustaz. Alah, nisbahkan kepada ahlinya. Kemudian setelah itu, Ibnu Tin mengatakan, ukurannya duduk itu semisal duduk di antara dua sujud. Kata Ibnu Tin mengatakan, ukurannya duduk itu semisal duduk di antara dua sujud. Berarti sebentar ya. Nah, Imam Rafi'i termasuk ulama Syafi'iyah mengatakan, ukuran duduk itu semisal kita membaca surat Al-Ikhlas. Sekarang kita punya 3 akwal kan? 1 nggak ada ukurannya. Kedua apa tadi? Duduk di antara 2 sujud. 3 apa? Kayak Al-Ikhlas. Mana yang paling kuat? Karena nggak ada dalil, kita ambil kaidah loh. Tapi kita punya kaidah, ada ulama enak. Kaidahnya apa? Semisal ini kan butuh dalil. Semua perkara ibadah membutuhkan dalil. Mana dalilnya? Tapi kita di atas itu ada ulama yang mengatakannya enak. Maka yang benar tidak ada dalil dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana? Terserah antum. Mau setengah menit, mau 10 menit, mau apa? Jangan 1 jam. Dia marah sama orang ya. Lah ada kata antum begitu ya gak apa-apa kalau dalil. Dari Nabi alaihissalatu wassalam berapa keterangannya? Mafhum soalnya. Nanti kita belum bahas anunya loh.
khutbah Jumatnya. Kenapa kita kok innal hamdalillah? Apakah ayyuhal ikhwah? Apakah di sana atau enggak? Jamaah, ayyuhal jamaah yang kami hormati, apakah ada dalilnya atau enggak? Itu dibahas itu. Yang benar itu apa? La ilaha illallah. Masih panjang, masih ilmu kalau kita mau kupas ilmu ini panjang. Ini pasti khutbahnya loh, belum sholatnya. Sholatnya berkaitan dengan ahkam sholatnya ini juga ada ilmunya ini. Ya Allah, kesimpulannya berarti saya dari dulu sampai sekarang menjalankan satu ibadah ora ono ilmune lho piye? Lo gak ono ilmunya lo gimana? Ini masalah belum jangan-jangan sholat. Masalah sholat. Jangan-jangan kita nggak ada ilmunya lagi ini. Kalau masalah ikhwanana, kita ini thalabul ilm. Kalau masalah global, itulah tugasnya orang-orang awam. Kita ini pelajar. Harus tahu secara mendetilnya. Jangan-jangan nanti gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya gimana? Diremah nanti. Baik, selanjutnya Haji Iman. Apakah sunnah ketika khutbah bersandar dengan apa? Tongkat. Apakah sunnah ketika kita khutbah itu bersandar dengan tongkat? Jumhur berpendapat itu hukumnya sunnah. Jumhur berpendapat itu hukumnya sunnah. Perhatikan dalilnya. Beralasan dengan hadis Hakam Ibnu Hazan. Beralasan dengan hadis Hakam Ibnu Hazan. Kata Hakam Ibnu Hazan, "Falabisna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyaman." Kami bertempat tinggal di sisi Rasul alaihi salatu wasallam beberapa hari. Syahidna fihal Jum'ah. Di hari-hari saya bertempat tinggal di sisi Nabi, kami menyaksikan yang namanya Jumatan. Faqama Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mutawakki'an ala qausin fi riwayatin ala asa. Nabi alaihi salatu wassalam bersandar ketika khutbah terhadap tongkatnya. Diistinbatkan oleh para ulama kayak Nawawi, Syirazi, Ibnul Munzir, kemudian Syafi'i, Ibnu Qudamah, Syaukan, Ibnu Khuzaimah. Banyak lagi ulama yang tertulis di situ mengatakan fihi istihbab i'timadil asa. Disyariatkan, disunahkan bagi seorang khatib ketika khutbah itu bersandar dengan tongkat. Jelas? Nah, kemudian di sana ada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Zadil Ma'ad. Perhatikan pendapat Ibnu Qayyim. Kata beliau, disyariatkannya membawa tongkat itu ketika Nabi belum ada minbar. Adapun kalau setelah ada minbarnya, Nabi nggak pakai tongkat. Jelas berarti Ibnu Qayyim? Jelas. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi alaihi salatu wasalam memakai tongkat itu ketika Nabi belum ada minbar. Nah, setelah ada minbar, Nabi nggak pakai tongkat. Jelas? Pendapat ini dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya. Ini pembedaan antara kalau ada minbarnya atau enggak ada minbarnya. Ini butuh dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Butuh nas dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, aku lu pakai minbar, pas itu gono. Aku lu pakai apa? Tongkat, pas itu enggak ada minbar. Enggak ada keterangan Nabi alaihi salatu wassalam yang demikian itu. Kalau nggak ada keterangan yang demikian itu, dikembalikan hukum asal. Baik ada minbar maupun nggak ada minbar, hukum asal adalah pakai tongkat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun diperinci ini dan itu membutuhkan dalil. Itu membutuhkan dalil.
Seterusnya, cara memegang tongkat gimana? Cara nih, Pak. Hah? Cara memegang tongkat Pak Sundi? Terserah. Terserah, Pak ya. Nah, dijelaskan bahwasanya memegang tongkat caranya itu enggak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau enggak ada dalil, ya kembali ke hukum asal. Kayak tadi hadis apa tadi? Hakam Ibnu Hazm mengatakan, aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam bersandar pada tongkat, menutok. Apa kalimat bersandar kepada tongkat, mau tangan kiri, mau tangan tangan dua-duanya, kiri atau kanan, atau di atasnya, atau di tengah-tengahnya, nggak ada penjelasan. Itu hukum asal aman. Terserah mau bikin apa, yang penting bersandar kepada tongkat. Nah, seterusnya. Sudah Pak, masih. Saya omongan aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Iki ono dalile apa ora iki? Ya kalau pingin tawasu anu cukup dulu aja Pak ya. Kalau pingin tawasu ya nanti bisa dibaca buku terjemahannya. Barangkali pingin menambah wawasannya. Nah. Kemudian selanjutnya, as-sunnah adalah memanjangkan sholatnya dan memperpendek khutbahnya. Kebiasaan kita gimana? Kebalik ya. Khutbah panjangi pol, sholati pendek pol. Nah itu kerjaannya kita itu. Di antaranya hadis anin Nabi alaihi salatu wassalam. Inna tula sholatir rajuli wa qasra khutbatihi ma'innatun min fiqih. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang adalah tanda pahamnya dia dalam agama. Oleh karena itu, fa'atilus sholata, panjangkanlah salatnya. Wa aksiru al khutbata, dan ringkaslah khutbahnya. Dan meringkas khutbah dan memperpanjang salat itu termasuk ma'innatun ala faqih, tanda pemahaman dia di dalam agama, tanda dia itu faqih dalam agama. Berarti kalau kerjaan kita ini gak faqih kita Pak. Salat pol sempanjang, khutbah pendek. Khutbah panjang, sholat pendek, itu tanda kita itu enggak faqih dalam agama. Dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Kenapa kok dikatakan ma'innatun ala faqih? Kata Syaukani, seandainya dia itu faqih, tentunya dia akan mengetahui jawami'ul alfaz, lafaz-lafaz yang mencakup. Ringkas, tapi maknanya padat. Ringkas, tapi maknanya padat. Fayumkinu bidzalika minat ta'biri bil lafzil mukhtasar anil ma'anil katsirah. Sehingga orang yang faqih itu memungkinkan bagi dia mengungkapkan dengan lafaz yang ringkas mengandung makna yang banyak. Makanya dikatakan harus faqih. Nanti ada syarat lagi Pak. Syarat seorang khotib itu gimana? Kayak kita itu pantas gak dapat menjadi khotib itu. Ono pembahasan nih. Syarat gak kita itu pantas menjadi khotib? Gak anggar hafal Quran langsung pantas jadi khotib ngono. Enggak. Nanti ada babnya sendiri. Kemudian setelah itu, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih mengatakan di sini.
Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi Syarhul Mumti' mengatakan begini, Pak. Kata beliau, terkadang atau belakangan aja dulu ya. Faedah meringkas khutbah. Apa sih faedahnya meringkas khutbah? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, alla yahsulal malalu lil mustami'in. Dengan meringkas khutbah ini tidak membuat bosan bagi pendengar. Apalagi kalau khutbahnya nggak enak gitu Pak ya. Khutbah nggak enak, ngalor ngidul, nggak bisa dipahami, nggak bisa menggerakkan hati untuk taat, ya tambah bosan. Sampai berdoa, ya Allah, nak kapan nang mari? Sampai pernah terjadi itu Pak ya. Wis mari Pak. Di belakang itu sampai ngomong Pak negur, saking lamanya. Faedah yang kedua, anna dzalika au alisami, bahwasanya dengan khutbah yang ringkas itu lebih bisa dihafal oleh pendengar. Kalau terlalu panjang Pak, hafal pertama, lupa belakang. Lupa belakang, hafal belakang, lupa depannya. Itu kalau panjang. Coba kalau ringkas, mudah dipahami dan mudah dihafal. Dan itu yang dituntut, yang dianjurkan. Bagaimana ringkas supaya dipahami enak dan bisa dihafal. Tapi kalau terlalu panjang, ya tambah susah. Apalagi gaya-gaya kita ini pemahamannya apa? Pentium 1 kan. Hafalannya Pentium 1 ya susah. Terusnya, apakah khutbah itu disyariatkan pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Nah, gimana ini? Baik. Ringkasnya di sini barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, dan ini adalah pendapat jumhur Syafi'iyah, bahasa Arab itu Pak syaratnya khutbah. Khutbah pakai bahasa Arab itu syaratnya khutbah. Ini syarat tinggi. Maka kalau kita di sebagian pondok-pondok NU Pak, mereka itu benar-benar pakai bahasa Arab. Pernah saya kunjungi di Madura. Madura kan basisnya NU dan Kiai kan. Di tempat terpencil saya dengarkan itu. Saya ikut khutbah sendiri, saya ikut apa? Jadi mustami'nya berbahasa Arab. Khotibnya berbahasa Arab. Enggak peduli apakah yang apa? Yang dengar itu paham atau enggak paham, terserah kamu. Pokoknya iki syaratnya khutbah. Apa alasannya? Alasannya katanya, khutbah itu disebut oleh Allah ila zikra zikir. Kan jenenge zikir ikut ta'abudiyah. Harus pakai bahasa Arab. Kayak tasahud, kayak takbiratul ihram, kayak di dalam sholat kan pakai zikir yang muta'abbad. Maka harus pakai bahasa Arab. Syarat. Jadi yang jadi khotib ini ya harus belajar bahasa Arab ini. Ya. Kemudian setelah itu pendapat yang kedua adalah hukumnya sunnah. Ini dari kalangan Syafi'iyah ada mengatakan sunnah. Alasannya apa? Karena khutbah itu adalah yang diinginkan adalah ngasih mau'izah. Dan mau'izah itu bisa terwujud dengan bahasa apa saja. Ya kan? Karena inti daripada khutbah adalah apa? Adalah ngasih mau'izah. Terus pendapat yang nomor dalam bab ini, Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala condong itu pakai syarat. Syekh Muqbil ini pas waktu daras dulu ditanya. Saya ingat sekali tuh, tidak tanya. Syekh condong itu berfaedah syarat.
Terus gimana Syekh? Ditanya. Terus gimana kaum-kaum yang mereka nggak paham? Ya 2 kali. Pakai bahasa Arab dulu, nanti diterjemahkan. Mantap ya. Terus setelah itu Syekh ketika ditanya, beliau capek dan nggak bisa melanjutkan pertanyaannya. Melanjutkan jawaban dari pertanyaan kan masih panjang ketika itu. Beliau nunjuk Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ganti sebagai saya penjawab. Syekh Abdurrahman ganti beliau. Syekh duduk di sini, Syekh Abdurrahman berdiri di sini. Ada yang membacakan soal. Lah, si penanya ini, takdir Allah itu mengulangi pertanyaan ini. Apakah termasuk satu syarat di dalam khutbah itu harus berbagai bahasa Arab? Takdirnya itu diulangi di pertanyaannya. Maka Syekh Abdurrahman beliau mengatakan dengan beradab ya. Fa adapun syekhuna yara bisyurut gitu kata beliau. Adapun yang kami ketahui katanya bahwasanya itu adalah berfaedah sunnah. Coba ya kawan, antara guru sama murid. Berbeda di depannya itu. Masya Allah. Tapi syekhuna rahmatullah alaih. Bukan, ente ini gimana? Gak begitu. Santai Syekh. Didengarkan. Apa itu jawabannya beliau? Didengarkan dengan baik. Walhasil Syekh Abdurrahman berpendapat bahwasanya khutbah itu gak mesti pakai bahasa Arab. Karena apa? Karena inti daripada khutbah adalah ngasih mau'izah kepada kaum itu sendiri. Jelas ya? Masya Allah, antara murid dengan guru berbeda pendapat. Dan gak ada antum harus ikut saya loh. Gak begitu. Bukan zaman sekarang. Harus ikut sama Allah. Kalau gak ikut dibarok. Gak tahdir. Gak boloku. Ya betul sekarang. Nah. Tambah lagi. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih berpendapat wajib pakai lughah kaum. Wajib. Jadi kalau kaumnya pakai bahasa Jawa, orang Jawa nggak paham bahasa Indonesia, antum harus wajib pakai bahasa Jawa. Karena apa? Karena inti mau'izah adalah apa? Supaya mereka paham. Dan tidaklah paham mereka kecuali pakai bahasa Jawa, maka pakai bahasa Jawa. Mana yang paling kuat ini, Pak? Ada yang ngomong ini. Seperti kita kan. Makanya mari kita belajar Pak usul fikih. Mari kita belajar usul fikih. Yang punya waktu dan punya kemampuan belajar usul fikih. Ya, karena dengan usul fikih bisa memilah. Segala sesuatu ada qawaidnya. Tahzir ya ono qaidahnya. Nah, kalau kita nggak belajar kaidah, si guru ngomong hizbi, oh ya melok hizbi. Gak bisa bagaimana gitu itu. Ono qawaidnya. Maka kita harus belajar kaidahnya, jangan belajar tahzirnya. Kaidah dulu mana kaidahnya? Kaidah bid'ah ada, kaidah ini ada, kaidah ini. Ajari kaidah, ajarkan kaidah dulu, baru praktek. Orang ono kaidah praktek, padha kalau belajar silat. Orang ono kaidah silat suruh tengkar ngawur. Begitu pula dalam bab yang lain. Semuanya ada ilmu dan ada qawaidnya. Dari 3 pendapat yang kita sebutkan tadi, nah, yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan apa? Sunnah. Tidak sampai derajat syarat dan sampai derajat apa? Wajib. Sebab apa barakallahu fikum? Inti daripada khutbah adalah ngasih nasihat. Bukan perkara ta'abudiyah dengan lafaz. Begitu jawaban Syekh Abdurrahman hafizallahu taala, khutbah itu adalah tujuannya iblagh, menyampaikan. Dan penyampaian yang bisa diterima oleh mereka, maka baguslah. Tapi persyaratan harus sesuai dengan lugha kaum dan itu dikatakan wajib. Ini juga berat, membutuhkan dalil. Ya kan? Karena kewajiban itu kan butuh dalil. Kalau ada kata dianjurkan, naam, dianjurkan gak ada masalah. Ya kalau wong Jawa ya belajar bahasa Jawa, ya dianjurkan, oke. Naam.
Tapi kalau itu satu syarat berat. Atau satu kewajiban itu berat. Sebab yang namanya kewajiban itu adalah kalau nggak dilakukan berdosa. Dan ini membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil. Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kesimpulannya, barakallahu fikum, dianjurkanlah kita khutbah itu sesuai dengan lughatul qaum. Supaya lebih apa? Mengena kepada mereka, dipahami lebih dipahami oleh mereka. Tapi insyaallah sampai di sini dulu, karena nanti setelah maghrib kami juga ada ngaji lagi. Dan ini belum selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Ya. Sudah ana bahas di adab ini, insyaallah ada kayaknya. Hukum mendengarkan khutbah ini ada. Nanti dibaca itu Pak ya. Sudah ada kan? Tinggal dibaca Pak. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.